Halo semua, hari ini gue mau ngobrolin soal HP second yang gue beli 2 tahun lalu, yaitu iPhone 5s. Yang seinget gue ini HP keluar di Indo sekitar tahun 2014an, kalau nggak salah. Jadi kalau salah tolong kasih tahu di komen. Ya walaupun ini HP udah jadul, bagi gue masih enak dipakai buat kegiatan gue sehari-hari. Jadi ayo kita bahas satu-satu alasan kenapa gue beli HP ini. Yang pertama dari desain, gue suka ini HP karena desainnya emang simple dan elegan. Terus dia punya bodi yang cukup solid, terbuat dari aluminium yang bentuknya kotak. Jadi kalau kita pegang pakai satu tangan tuh rasanya enak, pas aja gitu di tangan. Lanjut ke bodinya yang belakang, dia ada yang terbuat dari bahan kaca di sebelah atas dan bawah yang ngebikin ini HP terlihat lebih premium dari HP lain sekelasnya. iPhone 5s ini keluar dengan 3 varian warna, ada gold, silver, dan space gray yang kayak punya gue ini. Tergantung selera kalian mau pilih yang mana karena semua bagus. Kalau gue pribadi lebih milih warna yang space gray karena gue suka warna hitamnya. Ya walaupun HP ini terbuat dari aluminium, tidak menutup kemungkinan misal jatuh dia bakalan penyok di bagian bezel samping kayak gini. Terus kalau misalkan dia jatuh pas bagian kaca belakangnya, ya kemungkinan bisa pecah dan mau gak mau kalian harus ganti housingnya. Dan untuk pertombolan, gue suka dia punya tombol volume yang bentuknya bulat gini. Terus juga empuk, gak ada masalah dari dulu sampai sekarang. Cuman bagian tombol ring silent punya gue ini kadang suka bermasalah. Jadi misal gue silent, dia tuh suka ada notif mati nyala pas gue kunci layarnya. Tapi menurut gue gak masalah. Yang penting masih tetap berfungsi buat nge-silent kalau kita lagi butuh. Dan untuk tombol bagian atas atau biasa juga dibilang tombol on off masih nyaman, berfungsi dengan baik. Tapi gue pernah nemuin HP kayak gini yang emang tombolnya udah pada mulai bermasalah. Kadang si tombolnya ini susah buat dipencet, mungkin karena bagian tombol yang di dalam ada yang lepas. Kalau enggak, kemungkinan juga ada banyak kotoran yang nyempil di daerah tombol ini. Jadi perlu dibongkar dulu, dicek dan dibersihin. Yang kedua display. Jadi si iPhone 5s yang punya layar 4 inci sangat compact, ngebuat dia tuh walaupun kecil tapi tetap enak dilihatnya. Ya cuman kalau buat nonton YouTube, nonton film, nonton anime, menurut gua nggak enak kalau nggak lagi di full screen. Karena dia punya layar yang tajamnya 326 ppi, jadi gua rasa dia bisa bikin nge-push tampilannya biar makin jelas. Terus ini layar punya gua masih lumayan halus, kalau digerakin, feel ketiknya juga masih nyaman. Cuman kalau buat yang jarinya gede sih kemungkinan agak susah ya. BTW layar gua ini masih ori bawaannya, jadi secara look masih nyaman di mata dan gak bikin sakit walaupun berjam-jam mantenginnya. Dan sudah ada fitur fingerprint di home buttonnya, ciri khasnya Apple yang masih cukup responsif di HP gua ini. Cukup ngebantu gua kalau nge-unlock layarnya. Karena ini HP bentuknya kecil, gua rasa enak banget kalau misal gua bawa kemana-mana. Pas banget kalau dikantongin, gak bikin ganjel kalau lagi di dalam saku. Dan gua rasa HP ini cocok buat kita yang gak pengen ribet kalau keluar kemana-mana gak bawa tas. Oke, yang ketiga kita masuk bagian kinerja. iPhone 5s ini dia pakai chipset Apple A7. Karena ini chipset udah lama, jadi jangan harap ini HP bisa buat main game yang populer saat ini. Jadi gue pernah nyoba install Mobile Legends di HP ini, terus gue mainin. Awalnya masih bisa lancar, cuman lama-lama makin ngeframe parah. Habis itu langsung foreclose. Jadi gue gak saranin HP ini buat main game. Kalau untuk penggunaan kayak gua, kegiatan sehari-hari gua cuman buat WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, HP ini nggak ada problem sama sekali dan masih lancar-lancar aja. Terus untuk softwarenya dia pakai iOS 12.5.5 yang udah mentok dan nggak bakalan dapat pembaruan lagi. Untuk baterai karena dia kecil, maka si baterainya cuman punya kapasitas 1560 mAh. Jadi misalkan kalian mau push-pushan gunain ini HP mungkin hanya kuat sekitar 4-5 jam aja. Apalagi kalau buat nonton film atau YouTube yang pakai data seluler pasti cepet banget nguras baterainya. Kalau cuman penggunaan sosmed dan jarang dibuka, HP ini gua rasa bisa aja bertahan sampai seharian. Ini berlaku kalau baterainya masih sehat. Karena dia HP jadul, kemungkinan barang yang ada di pasaran baterainya udah banyak yang diganti. Lanjut ke speaker.
Jadi Apple ngasih iPhone 5s ini ada 2 speaker, yang satu atas buat kita telepon dan satu bawah buat kita dengerin musik dan video. Yang menurut gue speaker ini cukup lumayan, dia ngeluarin suara nggak pecah walaupun volumenya gue fullin. Kita lanjut ke kamera. Menurut gua kamera belakangnya ini lumayan bagus. Hasilnya warnanya cukup natural, detailnya juga udah dapet. Cuman kalau buat kita upload ke sosmed harus kita edit tipis-tipis kali ya. Kalau untuk record video menurut gua ini kameranya nggak bagus karena dia cuman punya resolusi maksimal di 1080p 30 fps yang ngebikin hasilnya nggak smooth sama sekali. Untuk kamera depannya atau kamera selfie menurut gua sih cukup bagus kalau cuman buat video callan sama pacar atau gebetan kalian. Dan minus kamera iPhone 5s ini baru kelihatan kalau kita gunain pas lagi di ruangan yang sedikit cahaya. Jadi ngebikin hasil foto dan video kita tuh banyak noise-nya. Untuk penyimpanan HP ini tersedia dengan kapasitas 16GB, 32GB, 64GB. Jadi semakin besar kapasitasnya biasanya orang jual itu agak lebih mahal. Jadi tergantung kalian pengen yang gede apa yang kecil, karena gue butuh cuman buat sosmedan doang, jadi gue beli yang kecil aja. 16GB udah cukup. Dan yang paling penting lebih murah. Ngomongin soal harga, gue dapet ini HP di marketplace Facebook daerah gue dengan harga 750.000 full set, yang minusnya cuman pemakaian. Tapi kalau ngelihat pasaran yang ada di Shopee atau di Tokped, setahu gua iPhone 5s yang varian 16GB ini masih di harga kurang lebih sejutaan. Ada yang jual di bawah 1 juta juga. Jadi kesimpulannya menurut gua pribadi, iPhone 5s ini masih cukup oke kalau kalian mau beli di tahun 2002 sekarang. Yang fungsinya cuman buat dijadiin HP kedua kalian untuk sosmed, telepon, browsing, nonton anime, nonton YouTube, atau cuman buat kalian yang mau nyoba-nyoba pindah dari HP Android ke iPhone, dan bisa juga buat kalian yang pengen nambah koleksi. Oke, segitu aja dari gua. Kalau kalian suka dengan video ini bisa dikasih likes and subscribe. Terima kasih yang udah nonton. Bye.